Halo guys, kembali lagi dengan gua Tommy seputar YouTube. Nah, di video kali ini gua mau membahas ya, apakah support sub itu dilarang oleh YouTube atau tidak dilarang oleh YouTube atau direkomendasikan oleh YouTube agar kita melakukan support sub ya kan. Nah, jadi pertama-tama teman-teman, sebelum kita membahas tentang support sub, kita coba berpikir secara logis ya. Di sini ada kita dapati yang namanya 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3. Ini maksudnya versus ya. Sub for sub 10 akun. Jadi 10 versus 10. Ya kan? Di sini teman-teman lagi bisa lihat di grup YouTuber yang ini adalah semua support sub ya. Di sini ada juga 6 kali 6. Di sini banyak juga ya teman-teman ya. Support sub 1 versus 1, 2 versus 1. Ini 3 versus 3, 4 versus 4, 10 versus 10. Yang mana akunnya yang aktif cuma satu, berarti yang lainnya itu bot ataupun akun fake gitu, akun palsu seperti itu. Nah, jadi secara logis jika teman-teman melakukan support sub 10 versus 10 ya, itu dimana teman-teman mengupload video satu yang nonton cuma satu orang di antara 10 subscriber tadi. Karena kenapa? Yang ibaratnya yang aktif cuma satu akun. Nah, itu yang kerugian di dalam support sub. Dan yang kedua, apalagi kerugiannya? Kerugiannya jam tonton kita rendah ya. Dimana jam tonton kita sangat rendah. Rendahnya bagaimana? Tidak ada yang menonton video kita kalau kita melakukan support sub, ya kan? Itu. Nah, yang ketiga ya. Yang ketiga adalah jumlah ataupun traffic channel kita rendah ya untuk trafficnya. Nah, seperti ini ada sub katanya. Nah, saya jadi bertanya, apa gitu ya kan? Nah, jadi inilah adalah semua support sub ya. Nah, abang kenapa masuk grup-grup YouTuber? Karena saya menjual yang namanya jasa subscriber ya. Apa ada testimoni? Ada dong. Seperti ini. Awal 74 jam tayang, nama channel Kutobuang TV sudah masuk antriannya bang. Silakan ditunggu, saya bilang. Dan dia sudah bayar. Jumlah awalnya teman-teman bisa lihat subscriber 910 subscriber. Jumlah awal tontonnya 74 jam tayang. Teman-teman, inilah kerugian yang melakukan support sub ya, di mana subscribernya yang meningkat tapi jumlah jam tontonnya itu sangat rendah. Tidak sebanding dengan jumlah subscribernya. Hanya 74 jam. Jadi ini dia order ya. Dan untuk yang sudah membeli ini ada pesan 20 jam. Pas 20 jam oke, nanti saya pesan lagi ya. Oke, Kak. Nah, ada lagi. Kalau untuk subscriber juga ada. Jumlah awal 201, proses akan menjadi total 301. Oke, Bang, saya tunggu, Bang. Berapa hari kalau berkelar? Paling lama 2 kali 24 jam. Oke. Semoga Abang makin suka kerja sama dengan Abang. Semoga saya semakin suka sama kerja sama Abang. Oke. Mantap, Bang. Sudah masuk 50%. Oke, siap saya bilang ya. Dia sudah bayar, kita langsung cek. Nah, daripada lu melakukan support sub ya, yang ada menurunkan traffic. Nah, ini sekarang sudah 259 ya. Jumlah awal 210, berarti udah masuk 50% ya, teman-teman. Nah, jadi daripada Anda melakukan support sub yang Anda menurunkan traffic ya, traffic channel Anda. Nah, ini juga order subscriber. Jumlah awal 20, cari aja namanya ini. Sekarang gua belum cek ini berapa subscriber ya. Ini Sia Nasa 20 subscriber. Nah, jadi itulah kerugian buat kamu yang melakukan support sub. Nah, ini seperti ini. Berapa akun? 1000 versus 1000. Bisa. Nah, jadi inilah yang namanya kerugian melakukan support sub. Dan yang ketiga, saya bahas lagi di bagian YouTube Analytics. Gua baru buat channel ini baru 1 hari ya, bro. Ini channel gua. Yang satu lagi ini baru 1 bulan. Kita bahas ke channel YouTube gua yang Tommy seputar YouTube, ya. Nah, di sini ada yang namanya yang melakukan support sub, yaitu di mana video kita tidak menambah ya. Teman-teman bisa lihat ini jumlah tayangan 22 kali.
Tapi real time-nya ini 97. Karena kenapa? Saya mengisi subscriber 20 subscriber, ya kan? Dan real time-nya selalu ditonton. Nah, ini tidak ada data. Real time 48 jam 97 kali tonton. Nah, ini yang menguntungkan bagi kita jika membeli subscriber gitu ya. Daripada kita melakukan support sub. Teman-teman bisa lihat waktu tonton menit sudah 324. Kalau kita kalikan, ini baru semalam loh gua buat. 324 dibagi 60 sama dengan 5 jam, 5,4 jam ya. Jadi untung kita ya kan. Gua baru 1 hari udah dapat jam tayang 5 jam. Daripada seperti ini yang gua bilang tadi yang melakukan support sub itu channelnya masih sekian jam ya kan. Nah, jadi itu bro ya. Itu melakukan kerugiannya. Dan yang keenam ya. Dan yang kelima maksud saya. Di sini teman-teman bisa lihat lainnya. Penemuan. Di sini ada jenis sumber trafik langsung atau tidak ketahui. Langsung atau tidak diketahui. Nah, di mana video saya ini saya share ke Facebook, WhatsApp dan lain sebagainya. Jadi masuk ke sumber langsung atau tidak diketahui 83,3%. Kalau kita share secara berurutan, secara terus-menerus ke WhatsApp, Facebook dan lain sebagainya, itu masuk ke sumber eksternal ya. Sumber eksternalnya 9,4% ya. Nah, kalau kita mendapatkan secara real jam tonton kita itu, kita mendapatkan dari halaman channel 7,3% ya, halaman channel. Nah, kita coba lagi di video yang lain. Nah, kita coba lagi di sini, lihat channel lain. Penemuan. Nah, di sini ada namanya langsung atau tidak diketahui 53,%, halaman channel 22,%, notifikasi 9,7%. Berarti, nah ini ya notifikasi. Teman-teman tahu apa nih notifikasi? Setiap teman-teman upload video, para subscriber teman-teman itu akan menonton video teman-teman. Berarti di sini notifikasinya kurang nampak ya. Notifikasinya 9,7% ya. Bisa dilihat nih. Nah, itulah keuntungan kita mengorder subscriber dengan gua daripada kita melakukan support sub yang tidak ada penontonnya. Fitur jelajah 7,9%. Jadi, video kita dicari orang 7,9%. Lainnya ini yang tidak dicari atau mau dicari dan lain sebagainya seperti itu ya. Penonton belum bisa ditampilkan karena masih baru ya. Nah, dari 21 subscriber kita sudah mendapatkan penonton real aktif ya. Ini kita lihat lagi yang satu ini. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa lihat M4 Official, Amri. Ini semua akun Indonesia yang asli ya. Ini mereka komen dengan akun mereka. Karena kita membeli akun subscriber dengan real dan aman gitu ya kan. Langsung atau tidak diketahui atau penelusuran YouTube 16%. Wow, ini penelusuran YouTube ya 16% ya. Jadi itu teman-teman, yang pertama saya jelaskan di sini, saya buatkan catatan ataupun note buat teman-teman ya. Kalau support sub itu ya, itu sangat membahayakan channel teman-teman. Sub for sub. Yang pertama saya jelaskan kurangnya trafik channel Anda atau maksudnya menurunnya trafik channel Anda. Channel ya, bukan celana ya, Bro. 2. Video Anda terkena spam. Nah, kenapa saya bilang video Anda terkena spam? Kalau kita melakukan support sub ya, yang pertama, teman kalian yang support sub itu tidak menonton video kalian sampai habis. Yang dimana mereka hanya menonton video kalian 1-2 menit. Ya kan? Itu adalah dianggap spam oleh YouTube. Karena kenapa? Kalau YouTube menilai seperti ini ya, Bro. Kalau orang-orang itu suka dengan konten kalian, otomatis mereka untuk menonton itu ibaratnya setengah dari video kalian ataupun sampai habis ataupun
lompat ke video selanjutnya baru subscribe ya. Itu baru dianggap YouTube itu real ya. Nah, dan ketiga, durasi rata-rata penonton 1,5 menit. Nah, kenapa ini durasi rata-rata penonton 1,5 menit ini dilarang? Ya, satu, yang pertama, YouTube 2020 ini sudah membuat lebih dari 22 menit itu maka akan dihitung oleh YouTube ya. Tidak adanya spam. Lebih dari 2 menit ya bro. Jika di bawah 2 menit maka itu dianggap spam. Banyak sekali kita jumpai kenapa subscriber menurun. Kenapa view dan jam tayang itu menurun. Karena dihapus oleh YouTube ya. Dan yang keempat, sub bisa menurunkan jumlah subscriber kita. Nah, pasti teman-teman di nomor 4 ini pasti teman-teman pasti banyak berpikir ya. Kok banyak yang unsub sih ya kan? Lu unsub ya. Nah, jadi ada yang apa? Gua udah amanah 10/10 tapi kok lu unsub gini-gini gitu ya kan? Nah, jadi gua jelasin ya, Bro. Kalian melakukan support sub, itu tidak ada yang unsub. Apa untung dan apa ruginya mereka unsub? Tidak ada ya bro. Tidak ada yang apa unsub. Karena capek-capek aja. Ya, karena kenapa? Udah sub, diunsub lagi. Otomatis orang itu mencari channel kalian baru unsub. Nggak mungkin ya. Itu pertanyaan konyol dan ibaratnya pertanyaan konyol lah seperti itu ya. Nah, jadi kenapa bisa menurun bang? Nah, gua kasih tahu. Seperti yang kita bahas tadi di nomor 2, video terkena spam ya. Teman-teman bisa lihat ini, video Anda terkena spam. Dan di mana sebelum Anda subscribe ya, Anda menonton 0,5 detik ataupun 30 detik ataupun 1 menit, lalu Anda langsung subscribe dan like ya. Ya, itu akan menurunkan subscriber Anda. Dan kedua, durasi rata-rata penonton teman-teman itu 1,5 menit ya, dan itu akan mempengaruhi dan akan mendetek support sub teman-teman itu ya. Itu yang dua ini, nomor 2 dan 3 ini sangat berpengaruh adanya support sub ya. Teman-teman sudah baca peraturan dilarang melakukan support sub. Nah itu teman-teman, itu yang membuat subscriber teman-teman itu menurun secara drastis, bukan ada yang unsub ya. Dan yang kelima, hanya sampai 5 bro ya. Dan kelima, jangan sebarkan link video Anda secara terus menerus. Nah, kenapa gue bilang seperti ini ya? Yang pertama, jangan sebarkan link video Anda secara terus menerus. Karena kenapa? Satu, ya. Teman-teman, gua kasih nih ya. Kita buka channel gua yang pernah gua sebarkan untuk membuat konten tentang penyebaran link ya. Nih sebentar. YouTube Tommy Gaming ya. Nah, saya akan coba ke sini. Ke yang 1060 kali ditonton. Lihat lainnya. Waktu tonton menit. Penemuan. Nah, di sini teman-teman bisa melihat penemuannya. Di bagian eksternal itu sangat besar ya, daripada rekomendasi video, daripada halaman channel. Eksternalnya itu 9,3%, hampir 100% ya, teman-teman. Nah, di sini juga kita baca yang 2000 view maksudnya ya. Penemuan. Plays 73%, halaman channel 10%, rekomendasi video. Nah, ini bagus ya. Penonton itu dari Indonesia semua. Nah, jadi ketika teman-teman menyebarkan link video Anda secara terus-menerus, bahkan ratusan kali dalam satu hari ataupun puluhan kali, ya kan, itu akan masuk ke sumber eksternal. Di mana sumber eksternal itu adalah suatu
tempat yang dibuat YouTube untuk ibaratnya gimana ya, untuk membuat setiap ada konten-konten yang dibuat ke YouTube lalu dipromosikan melalui link, ya kan, itu akan dimasukkan ke jumlah eksternal, dan di mana eksternal ini sangat berpengaruh dengan channel Anda, dengan traffic Anda. Semakin besar eksternal di channel Anda, maka semakin kecil impian Anda untuk demonetisasi ya bro ya. Itu karena lu sebar-sebar link kemana-mana ya. Nah itu, jadi lu sebar link minimal itu 10 kali satu hari aja udah cukup. Nah, jadi itu ya bro. Untuk pembahasan bahwa WhatsApp itu sangat dilarang ya. Ini hanya 5 pembahasan, nanti gua bahas di video selanjutnya ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau berlangganan dengan channel gua, bisa langsung di subscribe, like, komen ya. Kalau ada pertanyaan yang kurang tahu teman-teman, ataupun teman-teman belum tahu apa-apa gitu ya kan tentang dunia YouTuber ini, teman-teman bisa subscribe yang namanya Tommy seputar YouTube, dan silakan komentar, saya akan bantu teman-teman sampai dimonetisasi. Oke bro, sekian dan terima kasih. Jangan lupa dukung terus channel kita, support terus channel kita, semoga kita selalu maju dan bisa membawa anak bangsa menjadi YouTuber semua. Oke bro, goodbye, Perimes.